Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Tali baja jembatan gantung peninggalan Belanda di Belah Batu Gianyar putus dan miring. Satreskrim Polres Karangasem meringkus komplotan pencuri yang sering mencuri di minimarket. Siswa sekolah di Desa Batuan Gianyar mengisi waktu luang dengan berlatih tari. Satreskrim Polres Karangasem meringkus komplotan pencuri yang kerap mencuri di minimarket. Dalam rekaman CCTV tanggal 24 November lalu, kawanan ini beraksi di sebuah minimarket di Jalan Ahmad Yani, Amlapura. Mereka saling berbagi tugas. Ada yang mengawasi dan yang lain mengalihkan perhatian penjaga. Barang hasil curian mereka sembunyikan di dalam pakaian dan sebagian lagi dijepit di paha. Namun kawanan ini tidak menyadari perbuatan mereka terekam kamera CCTV. Pemilik langsung melapor ke polisi dan berhasil meringkus komplotan pencuri ini di Jalan Veteran Karangasem pada 29 November lalu. Mereka mengaku sudah 2 kali mencuri di minimarket di wilayah Karangasem. Dari penggeledahan, polisi menemukan sejumlah produk susu kaleng dengan nilai mencapai Rp4.700.000. Para pelaku memasuki toko tersebut yaitu dengan berpura-pura berbelanja, ya, berpura-pura belanja dengan masuk banyak orang. Ada yang mengelabui kasir, jadi ada yang memperhatikan kasir, mengelabui kasir. Yang berperan utama di sini adalah ibu-ibu yang 2 orang. Mereka menggunakan baju yang long dress. Cara ngambilnya, salah satu susu ini dijepit di paha dan dibawa keluar dan dimasukkan ke mobil. Melakukan kejahatan baru 2 kali, tanggal 24 sama tanggal 28. Kalau supermarket yang disasar, dia karena mobile, dia melihat supermarket, dia langsung masuk, memperhatikan dan mencari sasaran yang diinginkan, seperti itu. Terutama susu-susu, karena susu yang seperti ini mahal, itu yang bisa mereka jual ke tempat yang lain. Saat ini keempat pelaku mendekam di ruang tahanan Polres Karangasem dan mereka terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Hadirannya dan besar harapan kami ke depannya tidak bisa tutup dengan ucapan peramatan. Kampanye hitam saat ini menjadi perhatian serius berbagai pihak termasuk Bawaslu Kabupaten Bangli karena berpotensi memicu keributan. Bawaslu Bangli saat ini sudah menyiagakan Panwascam, Panwaslu Kelurahan dan Desa untuk memantau langsung kampanye di lapangan. Selain itu, Bawaslu juga mengawasi lalu lintas percakapan dan unggahan di media sosial yang bermuatan sara, hoaks, dan kampanye hitam. Bawaslu bekerja sama dengan tim siber di kepolisian bisa men-take down akun bermasalah dan menyeret pelaku ke ranah hukum. Ketika yang di media sosial itu sampai ada kampanye hitam, atau black campaign, atau negatif komplain, atau istilahnya yang berkaitan dengan isu sara, atau meresahkan, membahayakan keutuhan negara, tentu kita ikut juga melakukan pengawasan dan kita bekerja sama dengan atau teruskan ketika kepolisian nanti di sana, maka tim cyber akan bergerak. Bisa saja di take down. Sementara itu, Satgas Gakumdu Sabtu pekan lalu menangkap 4 pelaku perusakan baliho atau alat peraga kampanye milik PDIP di Desa Pos Santen, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Saat ini kita sudah menyelesaikan ke tahap kajian awal. Nah, hari ini juga kita sudah lakukan pleno terkait dengan kajian awal tersebut untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materialnya. Dan hari ini juga kita tetapkan bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor belum memenuhi syarat formil, terutama yang berkaitan dengan
jumlah saksi yang disampaikan dan terlapor. Nah, sehingga oleh karenanya hari ini juga kita kembalikan untuk dilengkapi oleh pelapor berkaitan dengan dua hal tersebut. Ada waktu 3 hari bagi pelapor untuk melengkapi keterpenuhan syarat formil tersebut, sehingga kemudian laporan yang disampaikan bisa kita tindak lanjuti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun keempat pelaku tidak ditahan karena perusakan APK bukan kasus pidana. Gakumdu akan menerapkan hukum acara pidana pemilu yang sudah diatur di peraturan Bawaslu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli dan Jembrana. Masyarakat Bali tidak bisa dipisahkan dari kesenian. Kesenian tari Bali misalnya sudah mendarah daging. Bahkan anak-anak di desa Batuan Gianyar sejak dini sudah tekun berlatih menari. Imade Suteja, pemilik sanggar dan pelatih tari, dengan sabar mengajar anak-anak ini teknik menari yang baik. Biasanya setiap akhir pekan dan libur sekolah, anak-anak di desa ini bertandang di Sangga Suteja. Di sekolah mereka mendapatkan pelajaran tari Bali mulai dari PAUD hingga sekolah menengah atas. Dalam seminggu mereka berlatih 2 kali selama beberapa jam dan hanya dipungut Rp5.000 per orang. Karena Hobi. Ini nggak ada paksaan dari orang tua? tidak, Ini dari kelas berapa belajar? kelas 3. Kelas 3. Jadi sini sama teman-teman ya? Ya, Satu minggu berapa kali latihan? 2. 2 kali ya. Yang belajar nari nih? Karena hobi. Ya. Ini dari kelas berapa belajar ya? Kelas dari TK. Dari CK. Ya. Jadi ini sama teman-teman juga sini ya? Iya. Ini paksaan orang tua tidak? Enggak. Enggak. Kemauan saya sendiri. Ini tidak mengganggu waktu belajar? Tidak. Tidak ya. Udah sempat nari? Nari pentas itu? Sudah. Karena merupakan kegiatan ekstrakurikuler, waktu belajar tari tidak mengganggu aktivitas belajar di sekolah. Buat anak-anak bisa berada dalam garis. Kalau saya syukur anak-anak itu bisa masuk dalam garis dan mengikuti arahan. Tentunya saya sebagai instruktur tari itu saja yang membuat kesulitan saya, karena anak-anak itu masanya bermain. Tapi syukur kita juga harus memberikan ketegasan kepada anak-anak, harus begini itu sebagai pendidikan karakter. Jadi bagaimana karakter, jadi anak-anak itu banyak karakternya, tapi saya harus punya teknik cara untuk mengajar supaya mereka mau mengikuti arahan dari gurunya. Kadang-kadang sambil bermain, kadang-kadang diisi supaya ada komunikatif. Ada itu. Kalau saya kadang-kadang duduk dia jauh, dia plak. Jadi mereka tertarik. Apa saya sekarang disuruh itu. Jadi Suteja mengakui tidak mudah melatih anak-anak ini menari Bali karena konsentrasi mereka yang sebagian besar ingin bermain. Namun Suteja dengan sabar membangkitkan semangat mereka agar anak-anak ini tertarik dan mau mencintai kesenian Bali. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Inilah destinasi wisata baru di Tampak Siri Gianyar. Objek wisata ini menawarkan kesejukan alam dan pemandangan aliran sungai Pakerisan. Untuk mencapai tempat ini, wisatawan harus melalui beberapa anak tangga. Setelah melewati jembatan bambu, pengunjung disuguhi pemandangan alam yang hijau. Di tempat ini, wisatawan bisa bermain air atau berendam di sungai. Pengunjung juga bisa melakukan aktivitas tubing atau mini rafting. Usai beraktivitas di air, wisatawan bisa memanggang aneka jenis daging di pinggir sungai.
wisata ini konsep piknik di pinggir sungai. Di sini juga bisa selain menikmati wisata alam, juga bisa bermain air, dan juga ada berbagai macam kuliner khas Bali dan juga grill untuk makanannya. Bisa ngegrill di pinggir sungai juga. Kenapa ini tertarik untuk mengangkat keberadaan sungai ini, Pak? Karena sungai ini masih tergolong jernih dan airnya juga berasal dari pura-pura di dekat sini seperti Pura Tritampul, Pura Gunung Kawi, dan Pura Mengening. Responnya baik ya Pak ya, terutama orang perkotaan yang mulai meninggalkan sungai gitu karena di perkotaan sungainya udah mulai kotor. Jadi mereka kesini untuk wisata alam dan mencari sungai yang bersih. Untuk peningkatan sih lumayan ada karena banyak yang bosen juga ya diam di rumah kayak gitu. Ya, jadi di sini juga menerapkan prokes juga ketat dan juga tempatnya di sini agak berjauhan, jadi aman sih untuk wisatawan yang menikmati alam di sini. Liburan ke alam, khususnya ke sungai, biar menambah suasana yang segar, udara yang segar, apalagi di musim pandemi kan kita perlu ya meningkatkan imun gitu untuk bersama keluarga. Artinya merasa lebih nyaman berwisata di alam seperti itu, Bu ya? Ya jauh lebih nyaman berwisata di alam ketimbang kita kan sudah sering kali di perkotaan gitu, cari suasana yang berbeda. Ini yang paling destinasi yang paling favorit di sini apa, Bu? Kalau di sini sih bisa menikmati aliran sungai. Selain itu apalagi aktivitas yang bisa dilakukan? Bisa kita sambil mesan menu ngegrill, sambil minum secangkir kopi, menikmati suasana alam pedesaan. Lebih suka suasana alam. Saya lebih suka karena saya tinggal di kota. Kalau dapat udah suasana alam kayak gini, bagi saya alam tuh indah itulah. Artinya untuk menghilangkan kejenuhan gitu, Pak? Ya, kejenuhan, refreshing lah istilahnya. Ini kondisi sungainya memang bersih, Pak ya? Bersih, sungainya bersih, alami. Masih alami, Pak ya? Masih alami sungainya. Objek wisata ini awalnya dirancang sebagai destinasi wisata kuliner. Wisata alam ini kemudian menyuguhkan beragam aktivitas yang menarik. Meski baru setahun dibuka, tempat ini telah ramai dikunjungi wisatawan. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.